Bos, ada yang pengen punya bisnis food court? Wah, bisa nih belajar dari aktor tampan yang satu ini. Yap, Randy Kusdiana yang sering warawiri di berbagai judul FTV ini ternyata nyemplung juga ke bisnis kuliner, bos. Bersama sang istri Anastasia, Doi membangun Arum Food Court yang membawahi puluhan tenan makanan loh. Halo bos, kalian pasti penasaran kan? Aku kegiatannya selain syuting itu apa? Aku punya kegiatan yaitu tentang kuliner. Jadi aku punya usaha, tapi usaha ini ada yang beda nih. Aku punya satu tempat usaha, cuman ada berbagai macam menu makanan. Salah satunya ada minuman, terus ada kopi, ada teh, pokoknya semua makanan kekinian ada di tempat kita. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, sekarang bisnis kuliner menjadi salah satu pilihan populer bagi aktor dan public figure. Sejumlah nama besar di dunia hiburan satu persatu mulai buka restoran makanan dan minuman. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang membuat bisnis kuliner menarik bagi selebritis. Kalau buat Randy dan Anastasia sang istri, mereka coba menambah pendapatan dengan membuka food court di bilangan Karawaci, Tangerang. Pastinya di sela-sela kesibukan Randy syuting dan Anastasia yang masih bekerja kantoran. jujur sebenarnya ini tantangan baru ya. Karena biasanya kita di lokasi itu cuma baca skrip, datang ke lokasi, baca skrip, udah selesai penghargaan, pulang. Berbeda dengan ketika kita usaha. Contohnya kayak tadi aku itu harus kipas sate sendiri, terus aku harus ngulek cabai sendiri, yang mana so far sejauh ini bersyukur dan ambil ilmunya dan suka. Sebagai pemain atau pelaku baru di bisnis kuliner, Randy sempat khawatir saat memulai bisnisnya ini. Tapi modal tekad yang kuat dan support sang istrilah yang membuat bisnis ini terus maju sampai sekarang, bos. Saat memulai usaha, menentukan lokasi sangatlah penting, bos. Apalagi bisnis food court, jelas harus ramai dengan warga sekitar. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan juga, jadi ini sudah buka seluruhnya dari 2017, kita coba buka lagi di 2024. Ya karena kita mau coba reopening lagi gitu, membuka lagi awareness-nya gitu ya terhadap lingkungan sini, ya impact-nya juga supaya untuk menyerap tenaga kerja, untuk menyerap UMKM yang ada di sekitar sini gitu. Jadi ya visi-visinya juga selain ya kita mau berbisnis, ya kita juga pengen membangun dampak ekonomi di sekitar lingkungan Arum Food Court. Beuh, keren juga ya bos yang satu ini. Bukan cuma jago akting, tapi juga lihai melihat peluang bisnis yang ada di depan mata. Jadi penasaran kan bos sama makanan yang ditawarkan di food court ini? Yang paling menggoda selera tentu saja sambal setan meledak. Nah, asal kalian tahu kenapa dinamain sambal setan meledak? Karena visi misinya adalah meledak di mulut, meledak juga di kepala. Maksudnya apa meledak di mulut? Ini cabai pedes banget. Jadi ketika orang makan, itulah meledak di mulut, meledak di kepala. Ketika orang makan cabai, biasanya kalau bener-bener pedes, itu di kepala sini keluar kayak keringat air gitu. Makanya aku bilang sambal setan meledak. Berbeda dengan sambal lainnya, sengatan pedas dari sambal setan ini berkali-kali lipat dibandingkan sambal biasa. Nah, sebagai pendampingnya ada aneka lauk dengan cita rasa gurih. Harganya mulai dari 15.000 aja, bos. Menu lain yang Randy terjun langsung untuk membuatnya adalah sate taichan. Harganya mulai dari 20.000 per porsi, bos. Sate taichan sini dagingnya besar-besar gitu. Terus buat dari sambalnya juga, kalau yang di luar ada yang bilang encer banget. Terus tekstur kalau di taichan Bang Randy ini nggak terlalu encer. Terus pedesnya juga berasa. Terus bumbu yang dibuat sama istri juga meresap banget di daging ayamnya itu. Randy sengaja pilih makanan yang emang udah banyak digemari masyarakat.
Tapi tetap rasa harus benar-benar dijaga. Makanya doi dan istri terjun langsung untuk mengkoreksi rasa supaya tidak mengecewakan pelanggan. Nah, menu lainnya di food court miliknya ini ada es oyen spesial dan aneka cemilan lainnya yang harganya ramah di kantong. Namanya food court, fasilitas penunjang lainnya pun sudah Randy siapkan. Fasilitasnya selain ada tempat duduk gitu ya, ada meja segala macam, ada toilet, ada musola, dan ada parkir yang bisa nanti dibantulah, ada lahan parkirnya lah gitu. Meski pembelinya auto ngumpul, tetap aja konsep bisnis ini butuh strategi, bos. Target market yang disasar adalah anak muda yang betah nongkrong dalam waktu lama. Makanya fasilitasnya dibuat lengkap dengan makanan yang beragam. Tidak hanya datang langsung, pengunjung juga bisa order makanan melalui aplikasi pesan daring. Apa ya, promosi, pemasaran segala macam ya sebenarnya kita masih ngandelin diri kita aja nih gitu, entah dari sosial media ataupun dari sosial medianya Mas Randy gitu ya. Nah, biasanya mirroring juga tuh ke sosial medianya aku gitu. Jadi ya so far sih ya memang paling the highest impact itu dari sosial media gitu. Kalau gitu boleh spill omsetnya dong. Gedean mana dari honor syuting? Untuk weekdays mungkin secara overall itu kita bisa meraih sekitar 2-3 juta per hari. Untuk weekend bahkan bisa lebih tinggi. Kalau sehari bisa 3 juta, wah sebulan bisa puluhan juta. Cuannya boleh juga loh, bos. Gimana, bos? Udah tertarik buat buka usaha belum, bos? Randy aja yang public figure udah mulai bisnis kuliner tuh. Boleh dong bos Randy kasih tips buat yang mau mulai berbisnis. Nah bos, buat teman-teman yang lagi mau berjuang buka usaha, yang lagi buka usaha, atau yang mungkin usahanya lagi kurang baik-baik aja nih, mungkin sedikit yang bisa kita bagi gitu ya buat teman-teman adalah yang penting itu adalah sabar. Harus kuat mental daripada modal. Karena apa? Kalian juga harus terjun langsung, harus sabar. Ingat, rezeki itu nggak akan kemana. Pokoknya tetap semangat buat kerjain usaha. Apa yang kalian kerjakan, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke? Oke, yang penting Cuan, bos.